Baik, selamat siang Bapak dan rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Analisis dan Peningkatan Cyber Resilience menggunakan framework DHS Cyber Resilience Review atau CRR. Untuk sebelum itu kami akan perkenalkan diri kami masing-masing karena ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan kami untuk perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mungkin dari saya, perkenalkan saya Madimar Safira Deva dan dua rekan anggota kelompok saya persilakan. Nama saya Muhammad Fitar Sultan. Dan saya Sofia Aura Khairunisa. Baik, untuk materi pertama terkait dengan latar belakangnya akan dijelaskan oleh Kak Sultan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Transformasi digital itu membuat organisasi semakin banyak menggunakan sistem teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitas operasional seperti pengolahan data, komunikasi layanan pelanggan, hingga transaksi bisnis secara online. Pengguna teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses layanan, serta memudahkan akses informasi. Namun, di sisi lain, semakin luasnya penggunaan sistem digital juga meningkatkan risiko ancaman keamanan cyber karena sistem yang terhubung dengan internet lebih rentan menjadi target serangan. Ancaman tersebut dapat berupa malware yang merusak sistem, phishing yang mencuri informasi melalui email atau situs palsu, serta kebocoran data yang menyebabkan informasi penting organisasi atau pelanggan jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Di sini kami menemukan masalah, yaitu bagaimana profil organisasi serta aset teknologi informasi dimiliki oleh sebuah organisasi. Kemudian, bagaimana skenario serangan cyber yang berpotensi terjadi pada organisasi? Yang ketiga, bagaimana tingkat ketangguhan keamanan organisasi berdasarkan framework DHS Cyber Resilience Review atau disebut dengan CRR. Kemudian, yang terakhir yaitu bagaimana roadmap peningkatan cyber resilience yang dapat diterapkan dalam periode 12 bulan ini untuk meningkatkan ketangguhan keamanan organisasi. Di sini kami juga membuat tujuan penelitian kami yaitu mengidentifikasi profil organisasi serta aset teknologi informasi yang dimiliki. Kemudian kami menganalisis skenario serangan cyber yang berpotensi terjadi pada organisasi, terus meningkatkan tingkat kematangan cyber resilience organisasi menggunakan framework DHS Cyber Resilience Review atau disebut dengan CRR. Kemudian kami menyusun roadmap peningkatan cyber resilience selama 12 bulan sebagai rekomendasi peningkatan keamanan organisasi. Di sini profil organisasi kami yaitu organisasi yang digunakan dalam penelitian kami ini merupakan organisasi simulasi di bidang finansial teknologi atau disebut dengan fintech yang memang menyediakan layanan pembayaran digital kepada pengguna. Organisasi kami ini memiliki sekitar 250 karyawan yang bekerja di berbagai divisi seperti pengembangan sistem, operasional, keamanan informasi, dan layanan pelanggan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Layanan yang disediakan digunakan juga oleh lebih dari 1 juta pengguna aktif sehingga sistem harus mampu menangani transaksi dalam jumlah besar secara cepat dan aman. Untuk mendukung operasional tersebut, organisasi menggunakan cloud infrastruktur sebagai platform penyimpanan dan pengolahan data serta mobile payment system yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi keuangan melalui aplikasi mobile secara praktis dan efisien. Untuk aset teknologi informasi, kami memiliki komponen penting yang mendukung operasional layanan pembayaran digital dalam organisasi. Aset-aset tersebut digunakan untuk mengelola data pelanggan, memproses transaksi, serta menyediakan layanan yang dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi digital. Di sini, aset-aset teknologi itu harus berbasis data pelanggan, yang mana menyimpan informasi pribadi pelanggan dalam riwayat transaksi. Kemudian, sistem pembayaran, yang mana memproses transaksi pembayaran digital. Kemudian aplikasi mobile, yang mana aplikasi yang digunakan pelanggan untuk melakukan transaksi. Kemudian infrastruktur cloud, itu yaitu platform cloud yang digunakan untuk melakukan server dan basis data. Kemudian sistem autentifikasi, itu yang mengelola login pengguna dan kontrol akses. Kemudian
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita sekarang akan masuk ke ancaman dan kerentanan, di mana setelah kita mengidentifikasi aset, kini kita bahas ancaman dan kerentanan yang melekat pada masing-masing aset tersebut. Nah, pada customer database terdapat kerentanan berupa kontrol akses yang lemah, sehingga data pelanggan berisiko diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pada payment system, kerentanan pada API dapat menyebabkan terjadinya transaksi yang tidak sah yang berujung pada kerugian finansial. Pada cloud infrastructure, tidak adanya penyaringan lalu lintas jaringan yang memadai membuka peluang terjadinya serangan DDoS yang dapat melumpuhkan layanan kita. Dan pada authentication system, penggunaan password yang lemah dapat menyebabkan akun pengguna maupun akun internal diambil alih oleh penyerang. Dan pada mobile application, perlindungan aplikasi yang kurang memadai membuatnya rentan terhadap malware atau tindakan reverse engineering. Baik, berdasarkan identifikasi ancaman dan kerentanan tadi, kami menyimulasikan sebuah risiko serangan cyber yang bisa terjadi pada organisasi ini. Nah, skenario ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama adalah reconnaissance, di mana pada penyerang mengumpulkan informasi mengenai organisasi dan karyawannya. Kemudian tahap kedua adalah phishing attack, di mana penyerangan akan mengirim email phishing kepada anggota organisasi dengan menyamar sebagai komunikasi resmi antar karyawan. Nah, tahap ketiga adalah credential theft, di mana jika terjadi karyawan yang terpedaya, kredensial login mereka akan berhasil diperoleh oleh penyerang. Dan tahap keempat adalah unauthorized access, di mana penyerang menggunakan kredensial tersebut untuk masuk ke dalam sistem internal organisasi. Dan tahap yang kelima adalah data exploitation, di mana data pelanggan dapat diakses, dicuri, atau disalahgunakan untuk kepentingan si penyerang. Nah, penilaian dilakukan menggunakan framework Cyber Resilience Review atau CRR yang dikembangkan oleh Departemen Homeland Security di Amerika Serikat. Nah, framework ini mencakup 10 domain keamanan cyber. Nah, dari hasil assessment, kita dapat lihat bahwa hampir seluruh domain masih berada di skor 1 hingga 2. Sementara target yang diharapkan adalah skor 3 hingga 4. Nah, domain dengan kesenjangan terbesar adalah Vulnerability Management dan Situational Awareness, di mana masing-masing dengan gap sebesar 3, dengan beberapa domain lain dengan gap sebesar 2. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa organisasi masih perlu melakukan peningkatan yang signifikan di berbagai area keamanan cyber. Oke, untuk analisis gap cyber resilience, berdasarkan hasil asesmen tadi, kami mengidentifikasi 3 domain dengan kesenjangan terbesar. Yang pertama ada vulnerability management, di mana domain ini berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasikan, memantau, dan memperbaiki kerentanan sistem. Nah, gap yang besar di sini menandakan bahwa proses vulnerability scanning, patch management, dan pemantauan keamanan berkala masih perlu ditingkatkan. Nah, yang kedua, situational awareness, yaitu kemampuan memantau kondisi keamanan secara real-time dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Gap pada domain ini menunjukkan bahwa sistem monitoring dan deteksi ancaman organisasi masih belum optimal. Dan yang ketiga adalah external dependencies management, yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan keamanan dengan pihak eksternal seperti vendor dan penyedia layanan cloud. Nah, organisasi masih perlu memperkuat evaluasi keamanan terhadap pihak ketiga untuk meminimalkan risiko penyerangan dari luar. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sufi. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu roadmap peningkatan cyber resilience, di mana penyusunan roadmap ini mengacu pada hasil asesmen sebelumnya dengan menggunakan framework cyber resilience review yang dikembangkan oleh Department of Homeland Security. Framework tersebut itu memiliki 10 domain seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun dalam penyusunan roadmap ini tidak seluruh domain itu dimasukkan sebagai fokus utama peningkatan, melainkan beberapa domain yang memiliki tingkat kesenjangan yang cukup signifikan, serta domain yang memiliki peran penting dalam mendukung keamanan dan juga keberlangsungan operasional sistem organisasi. Kemudian roadmap ini dibagi ke dalam 4 tahap implementasi, yaitu quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan juga quarter 4. Pembagian ini dilakukan agar proses peningkatan cyber resilience dapat dilakukan secara bertahap dan lebih terarah selama periode implementasi. Dan domain yang menjadi prioritas peningkatan ini dalam roadmap ini ada 7, yaitu asset management, vulnerability management, training dan awareness, incident management, situational awareness, service continuity management, serta external dependencies management.
Seperti yang pada di tabel, salah satu contoh untuk domain aset manajemen dengan aktivitas inventarisasi dan dokumentasi seluruh aset TI organisasi itu dilakukan pada kuartal 1. Kemudian domain yang kedua yaitu implementasi vulnerability scanning serta patch manajemen pada sistem itu dilakukan di kuartal 1 dan juga kuartal 2. Begitu juga hingga domain yang ketujuh yaitu external dependencies dilakukan pada kuartal 4. Dan berdasarkan roadmap yang sudah disusun, implementasi peningkatan cyber resilience ini dilakukan secara bertahap selama 12 bulan. Dan pada tahap awal yang berfokus pada identifikasi aset, serta pengelolaan kerentanan, kemudian dilakukan peningkatan kesadaran keamanan cyber, pembentukan tim penanganan insiden, serta implementasi monitoring keamanan, dan yang terakhir melakukan evaluasi keamanan pada pihak ketiga, serta menyusun disaster recovery plan untuk memastikan keberlangsungan layanan sistem. Boleh next. Kemudian di sini milestone pencapaian berbasis model maturitas. Untuk memastikan bahwa implementasi roadmap tadi, peningkatan cyber resilience dapat memberikan peningkatan yang terukur, diperlukan penentuan milestone. Milestone ini digunakan untuk menggambarkan target peningkatan tingkat kematangan keamanan cyber organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan setelah implementasi roadmap selama periode 12 bulan. Dan penentuan milestone ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan juga analisis gap yang telah dilakukan sebelumnya. Dan domain yang memiliki tingkat kesenjangan lebih tinggi menjadi prioritas dalam peningkatan tingkat keamanan, yaitu yang terdapat dalam 7 domain tersebut. Di sini terdapat current levelnya, kemudian ada target levelnya. Ini salah satu contohnya itu untuk asset management dengan current level 2, kemudian target levelnya itu 3, dan milestone pencapaiannya itu inventarisasi dan dokumentasi seluruh aset TI organisasi. Kemudian ada vulnerability management dengan current levelnya itu 1, target levelnya itu 3, milestone pencapaiannya itu implementasi vulnerability scanning dan patch management. Kemudian yang ketiga, training awareness dengan current level 2, target level 3 dengan milestone program pelatihan keamanan siber bagi karyawan dilakukan secara rutin. Dan begitu juga hingga domain yang ketujuh. Organisasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan cyber resilience dari kondisi saat ini menuju tingkat kematangan yang lebih terstruktur dan terkelola dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI Cyber Resilience. Setelah melakukan roadmap peningkatan cyber dan juga menyusun milestone tingkat kematangan, selanjutnya adalah menentukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi program tersebut, yaitu dikenal dengan KPI atau Key Performance Indicator. KPI ini disusun berdasarkan aktivitas yang terdapat dalam roadmap cyber resilience pada domain-domain prioritas, yaitu ada 7 domain dengan 7 KPI dan juga 7 target. Sebagai contoh, untuk aset manajemen dengan KPI yaitu persentase aset TI yang berhasil diinventarisasi yaitu dengan target 100% aset terdata. Kemudian untuk vulnerability management itu dengan KPI persentase kerentanan yang berhasil diperbaiki dengan target lebih besar sama dengan 80% kerentanan ditangani. Dan begitu juga untuk domain lainnya. Dan dengan KPI yang terukur, organisasi dapat melakukan pemantauan dan juga evaluasi terhadap implementasi peningkatan cyber resilience secara lebih sistematis selama periode 12 bulan. Boleh di next. Selanjutnya, justifikasi investasi keamanan security ROI. Untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan investasi dalam peningkatan cyber resilience, dilakukan estimasi biaya implementasi berbagai program keamanan cyber yang direncanakan. Selain itu, organisasi juga perlu mempertimbangkan potensi kerugiannya apabila terjadi, dan apabila insiden keamanan tidak ditangani dengan baik, maka muncul kerugian finansial, gangguan operasional, dan juga kebocoran data. Sebagai contoh di sini ada tabel estimasi biaya implementasi
yaitu dengan komponen investasi ada implementasi vulnerability scanning tools dengan estimasi 20 juta, kemudian pelatihan keamanan cyber karyawan itu dengan estimasi 10 juta, kemudian implementasi sistem monitoring keamanan itu dengan estimasi 15 juta, penyusunan DRP itu 5 juta dengan total keseluruhan investasi yaitu 50 juta. Kemudian di sini juga ada estimasi potensi kerugian, yaitu ada risiko downtime sistem operasional sebanyak 100 juta, kemudian kebocoran data pelanggan sebanyak 50 juta, biaya pemulihan sistem sebanyak 20 juta, dan untuk estimasi total yaitu sebanyak 200 juta. Implementasi roadmap cyber resilient ini diperkirakan mampu mengurangi risiko insiden keamanan cyber sekitar 30%. 30%. Kemudian untuk perhitungan ROI-nya itu sendiri, kalau dilihat sekilas mungkin angka ini tidak terlihat seperti masuk akal karena investasinya sebanyak 50 juta, tapi ada potensi kerugian sampai 200 juta. Nah, di sini 200 juta ini bukan kerugian yang pasti terjadi, melainkan potensi risiko kalau tidak ada pengamanan. Nah, dengan investasi sebanyak 50 juta, organisasi bisa mengurangi risiko tersebut sekitar 30%. Seperti yang ada di gambar, potensi kerugian yang dapat dicegah itu dengan perhitungan 30% dikali 200 juta itu potensi kerugiannya, sehingga menghasilkan 60 juta. Dan di sini juga ada perhitungan ROI-nya, yaitu ROI sama dengan benefit dikurang cost dibagi cost dikali 100%. Dengan penilaian yaitu 60 juta dikurangi cost-nya 50 juta dan dibagi cost-nya 50 juta dikali 100%, sehingga menghasilkan ROI sebanyak 20%. Nah, dari investasi 50 juta ini, organisasi itu bisa mengurangi risiko tersebut sekitar 30%, atau setara dengan mencegah kerugian sebesar 60 juta. Jadi sebenarnya biaya investasi dengan dibandingkan itu adalah biaya investasi dengan kerugian yang berhasil dicegah, bukan kerugian totalnya. Maka dari situ kita dapat ROI-nya sekitar 20% yang menunjukkan bahwa investasi ini tetap memberikan manfaat karena bisa mengurangi kemungkinan kerugian yang lebih besar di masa depan. Boleh di next. Sehingga kesimpulan yang dapat diberikan, yang pertama, tingkat kematangan cyber resilience organisasi itu masih berada pada level menengah dengan beberapa domain seperti vulnerability management, situational awareness, dan juga external dependency management yang relatif rendah. Kemudian yang kedua, terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dan juga target yang diharapkan, di mana vulnerability management itu memiliki gap yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi hal tersebut, disusunlah roadmap peningkatan selama 12 bulan atau selama 4 kuarter yang berfokus pada domain prioritas. Dan yang keempat, penentuan milestone menunjukkan bahwa peningkatan dapat dilakukan secara bertahap, serta penggunaan KPI memungkinkan organisasi untuk memantau dan juga mengevaluasi peningkatan keamanan cyber secara sistematis. Dan di sini juga terdapat saran yang dapat diberikan. Yang pertama, organisasi ini perlu mengimplementasikan roadmap cyber resilience secara bertahap, kemudian melakukan evaluasi berkala berdasarkan KPI yang sudah disusun dan ditetapkan. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan framework tambahan agar lebih komprehensif. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan cyber karyawan melalui pelatihan dan juga program awareness secara berkelanjutan. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kali ini dengan sebuah pepatah, tiada gading yang terletak, tiada manusia yang sempurna. Sekian dari kami, terima kasih.